selamat jumpa. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah, kita bersama kembali, bersua kembali dalam program Renungan Harian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang terus memberkati kami sekalian. Atas semuanya itu kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terus berharap Tuhan jugalah yang dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan menguatkan dan Tuhan pun yang memberkati, menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, dalam berbagai macam pergumulan dan dalam berbagai macam agenda-agenda terkait dengan kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, layakkan kami berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop Tuhan Hakim yang Adil. Demikian firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin firman Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema tetap bersyukur dan berlaku adil. Tontong mak kure semanga sia pogawi. Keep grateful and be fair. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, Thanksgiving Day adalah hari libur di Amerika yang jatuh pada hari Kamis keempat di bulan November dan biasanya berlangsung selama 4 hari yang dilakukan setiap tahun. Thanksgiving menjadi tradisi pengucapan syukur orang Amerika dalam bentuk acara makan malam dengan menu yang disiapkan. Menu utama daging ayam kalkun, saus cranberry, jagung rebus, pai labu, dan berbagai macam jenis sayuran. Thanksgiving Day dalam tradisi ini kita kaitkan dengan Mazmur 92, adalah mazmur yang dibacakan dan dinyanyikan dalam
kebaktian di bait suci pada hari Sabat. Mazmur ini dapat kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 merupakan ajakan atau anjuran untuk memuji Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Kedua ayat 7 sampai 12 mengungkapkan bentuk kesetiaan dan keadilan Tuhan kepada orang yang setia kepadanya. Dan bagian yang ketiga ayat 13 sampai 16 mengungkapkan kehidupan orang yang selalu bersyukur dan berlaku adil dalam hidupnya. Secara keseluruhan Mazmur ini mengajarkan kepada kita yang terbaik dari semua yang kita lakukan adalah menaikkan syukur kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Tuhan yang tidak pernah melupakan umat-Nya. Ia menguatkan orang-orang yang benar dan setia kepadanya, sekuat dan sekokoh pohon aras di Libanon. Nah, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya atau berterima kasih kepada orang tua, sahabat, tidak cukup hanya di bibir kita saja, tapi perlu menjadi bagian integral dari hidup kita. Dengan ucapan syukur hidup kita berubah menjadi lebih baik, positif terhadap orang lain, rendah hati, pengasih dan penyayang, serta berlaku adil bagi siapapun. Dengan pengucapan syukur kita semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang kuat, tegak, kokoh dan tidak tergoyahkan oleh angin situasi apapun dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan, kita renungkan. Tuhan menolong kita, menguatkan, mengaminkan dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati. Kita bersyukur dan kita berdoa. Puji syukur atas semua yang boleh Tuhan nyatakan, kasih pemeliharaanmu, berkat-Mu yang boleh kami nikmati, kekuatan, anugerah iman, dan segala sesuatunya yang boleh kami rasakan sebagai karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai bentuk pengasihan-Mu, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam usaha pekerjaan, bahkan kekuatan dalam menghadapi pergumulan, penghiburan dalam menghadapi duka cita, rasa optimis dalam iman menjalani hidup ini bahwa hidup akan lebih baik ketika kami bersama dengan Tuhan. Dan firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, kami merasa bersuka cita atas semua itu. Mengajar bagaimana kami mempergunakan segala apa yang Tuhan beri dan mengucap syukur, menyatakan syukur dengan semua yang Tuhan beri. Dan bagaimana hidup kami supaya kami boleh berlaku adil, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terberkati dan orang-orang yang terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Puji dan syukur kuatkan dan perlengkapi kami selalu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dalam usaha, tugas, pekerjaan, dalam agenda-agenda, rencana kehidupan mereka, dalam berbagai macam upaya mereka. Hadirlah Tuhan, memampukan dan membuat semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah seperti yang berada di dalam duka cita keluarga almarhum Bapak Musa Tumbasa, orang tua dari Bapak Julius Ambadatu yang telah Engkau panggil. Hiburkan segenap keluarga, bersama juga dengan keluarga almarhum Oktavianto Tando, bahkan keluarga almarhum Bapak Agustinus Tando. Mereka begitu sangat berduka cita, duka cita yang begitu sangat beruntun. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Hadirlah dalam ketidakberdayaan, hadirlah di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Berikan sukacita.
kasih dan berkat-Mu bagi mereka. Kami percaya semua yang lemah tubuh, seperti anak kekasih kami Arafa, cucuku dari Nyonya Peter, Rama, Sela, Wiari dan Fata, bersama dengan Bapak Matius Sirang, Dendi di kelompok 7 Dandi, saudara kami Bapak Stefanus Pakurung, juga saudara kami Naftali Minah, Bapak Nathan Sambo dalam pemulihan, Ibu Ludia Rangan, anak kekasih Andi Salim, anak kekasih Putri, Angel Agra, Rivaldo dan Rifan, Nyonya Peter Tena, Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Damari Siri, Nyonya Agustina Patongloan, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Yohana Bura, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Matius Ruru, Nyonya JS Banne, Oma Keti, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Yusuf Rante, Bapak Antonius Somalinggi, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak F. Andi Padang, Bapak Daniel 1, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak PM Nasrim, Bapak Karel Paranwan, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kuatkan kami, berikan kami keteguhan, lindungi, sertai, dan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan semua hidup kami, keluarga kami, bahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Gereja-Mu kiranya tetap bertumbuh di dalam iman untuk terus bersaksi tentang kerajaan-Mu Tuhan. Lindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Puji syukur kepada Tuhan, semoga menjadi berkat. Dan Tuhan terus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.